Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Nidia Pastika dari kelas 2 dan 4 ITB dengan NRP 3120 nomor 2050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi security yang ada pada J2. Langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi itu dikatakan sangat baik apabila memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jadi di sini untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan tinggi yang menyediakan beberapa fitur keamanan, yakni ada authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, auth client, dan juga best practice. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai authentication. Jadi authentication ini yang kerap biasanya itu disamakan dengan authorization. Jadi sebenarnya itu hal yang berbeda. Jadi kalau authentication itu adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Jadi biasanya itu kalau ketika login itu kan memasukkan username dan juga passwordnya itu nanti username dan password itu akan dicocokkan apakah memang username dan password itu sudah sama yang ada pada database atau tidak. Jadi itu yang dinamakan authentication. Jadi pada Y2 Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcore pada model user. Oke, selanjutnya di sini terdapat proses dari authentication-nya. Jadi pada Y2 Advanced Template ini, untuk proses authentication-nya ini melibatkan beberapa hal penting. Yang pertama ini mengatur komponen user pada aplikasi konfigurasi. Jadi di sini terdapat komponen user pada web.php-nya. Lalu di sini terdapat menggunakan kelas user untuk mengimplementasikan interface. Dan di sini terdapat identity class-nya pada komponen user dengan menggunakan model user. Lalu untuk proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi apa yang kita masukkan, username dan passwordnya itu akan dilakukan validasi apakah memang benar datanya itu ada di database atau tidak. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login itu dapat diakses dengan cara seperti ini. Untuk mengakses ID itu kita dapat melakukan dengan cara app user ID. Lalu jika kita ingin mendapatkan informasi mengenai username, kita dapat mengaksesnya dengan cara app user identity username. Nah, selanjutnya adalah authentication event. Jadi kelas Web User ini akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Jadi di sini terdapat ada 4 event, yaitu event before login. Jadi ini akan muncul di awal-awal sebelum login. Lalu after login itu akan muncul setelah proses loginnya berhasil. Lalu ada before login, maksudnya before logout dan juga after logout. Nah, jadi di sini ada contohnya, misal kita ingin melakukan audit dan atau mengumpulkan data statistik. Jadi misal kalau misal kita ingin mendapatkan data dari user yang sudah login, nah itu kita bisa menaruh eventnya itu yaitu menggunakan event after login. Jadi nanti data dari user setelah login itu akan terkumpul. Jadi biasanya itu untuk datanya itu untuk mengetahui waktu loginnya itu kapan, lalu alamat IP yang digunakan itu berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya ada authorization. Jadi bedanya dengan authentication tadi itu, kalau authorization ini merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user itu berhak untuk melakukan sesuatu. Jadi biasanya itu kalau authorization itu tergantung dari role-nya. Jadi biasanya itu ada role admin itu bisa mengakses apa, role user itu bisa mengakses apa. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau misal authentication tadi itu dia kayak memvalidasi apakah memang benar itu dirinya. Lalu kalau authorization itu untuk lebih ke hak aksesnya gitu. Jadi pada Y2 authorization ini melibatkan komponen. Yang pertama itu ada access control filter dan yang kedua ada RBAC atau rule based access control. Nah, kedua komponen di atas ini dapat berdiri sendiri dan juga digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Nah, yang pertama ini ada access control filter. Jadi ACF ini merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y-filter access control. Nah, ACF ini biasanya digunakan untuk controller mengatur hak akses
terhadap action-action yang ada di dalamnya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ini ada property only, di mana untuk actionnya itu ada login, logout, dan juga sign up. Lalu di sini terdapat rules, jadi rulesnya ini dalam bentuk array, dan ini bisa lebih dari satu. Jadi di sini ada dua rules, di mana untuk allow-nya itu true, jadi misal kayak ini tuh bacanya itu kayak diizinkan untuk akses login dan sign up ketika rules-nya itu tanda tanya. Jadi kalau kita lihat di sini tanda tanya itu merupakan rule spesial yang berarti semua user yang belum login. Jadi semua user yang belum login itu bisa melakukan login dan juga sign up. Selanjutnya untuk rules yang kedua ini bakal diizinkan untuk logout untuk semua user yang memiliki rules add. Jadi kalau kita lihat di sini, add ini merupakan rule spesial yang berarti semua user yang telah login. Jadi untuk user yang telah login itu memiliki akses untuk melakukan logout. Seperti itu. Lalu yang kedua ada role based access control. Jadi role based access control ini dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Yang kedua, mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC, dan yang kedua, menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misal hak akses itu kan ada kayak rules-nya gitu. Nah, rules-nya itu kan biasanya kayak admin, member, user, dan lain-lain. Seperti itu. Ini konsep dasar RBAC. Jadi komponen utamanya itu ada tiga. Yang pertama ada role, permission, dan juga rule. Kalau role itu digunakan untuk menentukan peran dari seorang user. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada admin, author, member, user, dan lain-lain. Lalu kalau permission itu merupakan hak akses untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti create, update, delete, edit. Nah, itu merupakan hak akses, hak untuk melakukan sesuatunya. Lalu untuk rule-nya itu merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah rule atau permission dapat digunakan oleh user. Jadi ini udah ada contohnya sih. Permission update post dapat memiliki rule yang mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan RBAC. Yang pertama itu ada auth item, ada auth item child, auth assignment, dan juga auth rule. Nah, di sini ada role, permission, dan rule. Jadi pada gambar di samping terdapat dua user. Jadi jika kita lihat di sini, ini terdapat dua user, ada Jane dan juga John, di mana Jane ini memiliki role yaitu admin, sedangkan John ini memiliki role sebagai author. Jadi untuk admin sendiri itu memiliki hak akses yaitu untuk melakukan update post. Untuk author sendiri itu memiliki hak akses untuk melakukan update on post yang dikenakan oleh author rule. Selain itu, author ini juga bisa melakukan create post. Namun admin ini ternyata juga bisa melakukan apapun yang dilakukan author. Jadi intinya admin ini bisa melakukan semuanya, gitu. Oke, selanjutnya bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Jadi ya seperti yang kita ketahui ya, kalau password walaupun nyimpennya itu di database itu pasti harus kayak di hash dulu. Jadi harus di apa ya? Kayak istilahnya itu di random gitu loh, biar nggak pure passwordnya gitu yang disimpan gitu. Itu nggak boleh. Nah, banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau shell sudah cukup aman. Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack, atau serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack. Jadi pada Y itu sudah menerapkan fungsi create dengan menggunakan algoritma bcrypt. Jadi ada tambahan apa gitu, saya lupa namanya. Jadi kalau di Y2 itu passwordnya itu nggak langsung kayak di
nggak langsung kayak di hashing gitu. Jadi ditambahkan beberapa karakter atau beberapa kata gitu, baru di generate kayak gitu. Jadi nggak pure dari passwordnya langsung di generate, nggak. Dia itu ditambahin beberapa kata dulu baru di generate. Nah, Y ini menyediakan helper Y apps Get Security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Next. Nah, selanjutnya ada kriptografi. Nah, yang pertama ini untuk mengenerate data random. Jadi untuk proses mereset password via email biasanya dibutuhkan token. Nah, kalau biasanya ya kalau misal kita lupa password itu kan biasanya kita kirimkan email kita, baru nanti tokennya itu dikirim melalui email kita. Nah, itu mengenerate data random. Lalu ada enkripsi dan dekripsi. Nah, jika kita ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak. Nah, itu enkripsi dan dekripsi itu sama sih kayak yang hashing tadi. Jadi kayak kan yang disimpan ke database itu nggak pure passwordnya gitu kan. Jadi di ini dulu, di generate dulu. Lalu mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Jadi ini untuk contoh kodenya. Jadi untuk generate data random ini bisa menggunakan generate random string. Lalu untuk enkripsi dan dekripsi, untuk enkripsi itu bisa menggunakan encrypt by password. Untuk decrypt juga sama, bisa menggunakan decrypt by password. Lalu untuk generate random data juga menggunakan seperti ini. Lalu ada best practice-nya. Jadi best practice-nya itu ada basic principle, ada filter input dan escape output, lalu ada avoiding SQL injection, avoiding XSS cross-site scripting, avoiding CSRF, avoiding file exposure, avoiding debug info and tools at production, using secure connection over TLS, dan secure server configuration. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi untuk video selanjutnya saya akan mengerjakan latihan pada materi security ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.